sahabat Tani A to Z yang dirahmati oleh Allah. Namun pagi ini saya akan mereview tentang tanaman air. Tanaman air biasanya saat saya menguras akuarium, maka yang terjadi adalah tanaman airnya rusak. Seperti saat kali ini saya menguras akuarium saya dan ternyata tanaman airnya memang juga sudah rusak. Nah, dengan cara apa kita mensiasatinya? Maka pot-pot bekas dari tanaman air yang hasil saya beli akan saya isi dengan tanaman-tanaman yang kira-kira bisa saya taruh di dalam akuarium saya tanpa harus membeli lagi. Tanaman apa saja kah itu? Yang biasa saya lakukan adalah tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah saya. Nah, ini adalah salah satu tanaman yang biasa saya gunakan untuk mengisi pot keramik akuarium saya. Seperti ini bentuknya, ya. Seperti apa pengerjaannya? Kita potek beberapa cabang yang kira-kira kita anggap bagus untuk bisa dijadikan di dalam akuarium kita. Lalu pengerjaannya nanti ya, ini hanya mengenalkan jenis tumbuhannya dulu. Ini salah satunya, tanaman merambat ini bisa tahan di dalam air. Lalu yang lainnya adalah tanaman ini. Ini adalah tanaman yang biasa ada di pinggiran jalan ya. Ini juga bisa kita gunakan untuk tanaman air, untuk pengganti tanaman air kita yang sudah rusak, tanaman di akuarium kita. Nah, untuk proses pengerjaannya nanti saya juga akan kasih tutorialnya. Oke, kita ambil satu saja, lalu kita ambil juga yang lainnya. Nah, ini jenis yang berbeda. Ini juga akan bisa kita gunakan sebagai penghias akuarium kita. Saya ambil. Kenapa saya bisa menyimpulkan ini bisa dan yang lainnya kurang bisa? Karena saya juga sudah melakukan percobaan berkali-kali. Karena saya memiliki akuariumnya juga sudah lama. Jadi untuk proses pengerjaannya, maka saya akan tunjukkan juga cara kerjanya. Ya, saya akan memberikan tutorial cara pengerjaan setelah kita petik dari halaman tanaman-tanaman yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai penghias akuarium. Maka bahan-bahan yang kita perlukan selain tanaman, potnya, bekas pot akuarium, lalu kita butuh bahan untuk memadatkan pot ini, dan sebagai bahan untuk mengikat akar dari tanaman ini agar tetap bisa tumbuh dengan baik. Alternatifnya kita punya busa akuarium baik sisa maupun baru. Ini dibuat seperti ini, memanjang ya. Lalu kita juga punya tisu basah. Kita juga punya bekas kain yang sekiranya cepat menyerap. Juga bisa dengan kain flanel ya. Banyak alternatif sebenarnya. Nah, saya akan memperlihatkan kalau dengan ini atau dengan tisu basah seperti apa saya akan melakukan penanamannya. Oke? Masuk ke dalam akar dari tanaman ini. Ya, begini hasilnya. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam akuarium kita. Dan ini akan bagus sekali. Ini untuk pohon ini pertama. Untuk pohon kedua akan saya lakukan dengan tisu basah. Bila Anda hanya memiliki tisu basah di rumah, maka kita akan lakukan dengan cara seperti ini. Ambil satu, cuci. Kenapa harus dicuci? Karena ada sisa alkohol di sini, sehingga kita harus mencucinya. Setelah dirasa bersih, maka kita akan memotongnya. Besarannya sekitar panjang pot ini, ya, sekitar 2 cm bisa dengan cara digunting ataupun dirobek saja bisa ya. Bisa. Tapi saya akan memilih dengan cara menggunting
sudah lebih mudah nampaknya. Oke, ya. Ya, menggunakan ini untuk membalut tanaman ini. Baik, dan sampai besarannya mencapai seukuran pot. Sebelum ya, belum padat ya. Ini kita masih menambah media ini. Media ini juga tisu basah ini tidak harus terlalu padat ya, tidak harus terlalu padat. Baik, apakah sudah cukup? Masih kurang padat. Baik, satu lagi seperti ini. Biasanya kalau saya sudah menggunakan ini akan bertahan sampai 3 bulan. Tergantung pada kondisi air dari akuarium kita. Ya, sudah cukup kira-kiranya. Saya masukkan, saya tekan seperti ini, dindingnya lebih padat dan sudah tidak terlihat lagi media yang di dalamnya adalah tisu. Seperti itu ya. Oke, sudah jadi 2 jenis. Lalu untuk yang terakhir saya akan pakai planel saja. Kenapa planel? Karena daya serapnya sudah teruji ya. Untuk hidroponik juga saya menggunakan planel. Oke, saya menggunakan planel untuk ini. Tekan. Ya. Nanti akan saya langsung susun ke akuariumnya. Kalau bisa planelnya jangan kecil seperti ini, tapi agak melebar sesuai ukuran pot ini 2 cm kira-kira ya. Ya lumayan seperti inilah. Jangan seperti ini terlalu kecil, sehingganya susah memenuhi ininya. Nah, untuk terakhir saya buat ukuran planel yang ideal ini. Nah, seperti ini. Oke, kalau ada perakaran yang berlebih seperti ini, itu bagus. Kita keluarkan saja dia dari lubang keramik. Tidak apa-apa untuk lebih. Nah, seperti ini boleh. Jadi akan tertanam juga di dalam pasir keramik kan ya. Ya, seperti ini sudah. Dan banyak lagi jenis tanaman yang bisa kita ambil untuk memenuhi bahan sekitar kita. Tinggal saya akan isikan ke dalam akuariumnya. Kita lihat prosesnya. Seperti ini sudah ada 2 yang saya sediakan ya. Nah, seperti pada umumnya kita memasang ya, kita tanam keramiknya lalu kita tutup dengan pasir. Nah, sudah seperti ini. Cantik bukan hasilnya pemirsa A2Z? Baik, seperti ini. Oke, untuk tanam seperti ini kondisi tanaman-tanaman yang sudah kita perlakukan di dalam pot keramik akuarium tadi dari tanaman-tanaman rumah kita. Adapun ini batang ini, akar ini kita peroleh dari bekas batang yang sudah mengering dan kita posisikan seperti apa sesuai dengan ukuran akuarium. Nah, ini akan saya coba pakai untuk tanaman di akuarium saya. Sekalian percobaan apakah bisa, berapa tahan berlamanya seperti yang sudah saya cobakan pada tanaman-tanaman yang lain yang sudah pernah saya coba seperti yang ada di akuarium saat ini. Intinya kalau pemilihan tanaman air adalah perakarannya seperti ini. Jadi perakarannya banyak. Jadi memungkinkan untuk dia ada di dalam air seperti itu ya. Tidak hanya memiliki batang tetapi akar yang banyak akan menjamin dia untuk kemungkinan bisa hidup di air. Makanya saya mau mencoba. Oke, ini percobaan saya. Nah, ini untuk perakaran kita biarkan saja. Setelah kita cuci, kita masukkan akarnya nanti ke dalam lubang-lubang keramiknya. Ini kita dimasukkan seperti ini. Alhamdulillah kita punya dapat 2 akar yang akan menyuplai air dan udara ke batang aglonema ini. Oke, stop. Ya, seperti ini kondisi di dalam akuarium kita. Ya, dengan berbagai tanaman yang tumbuh di dalamnya. Sekarang tinggal pemasangan akar-akaran dengan cara diberi pemberat seperti ini, lalu dimasukkan dan ditanam dengan pasir. Ini cara sederhana tanpa modal untuk kemudian memberikan hiasan pada akuarium tanpa modal sama sekali.
hanya dengan bahan-bahan sisa dan barang-barang yang kita dapat di sekitar. Nah, seperti ini. Ya, cukup bagus ya. Kita lihat berapa lama kira-kira akan bertahan tanaman ini. Kalau menurut pengalaman saya dari beberapa kali mengganti tanaman akuarium, ini akan bertahan kurang lebih 2-3 bulan hingga akhirnya keruh, sehingga tanaman tidak leluasa untuk bernapas dan akhirnya kurang segar, sehingga saya ganti. Ya, seperti ini ya. Seperti saya yang sedang dalam percobaan, kita tunggu berapa lama dia akan bertahan. Tapi dia sangat menambah indah warna di dalam akuarium ini ya, karena ada warna semu-semu merah seperti lipstick ya, sesuai dengan namanya. Oke, begitu review hari ini. Semoga ikan-ikannya senang, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Demikian sahabat tani A to Z, pemanfaatan tanaman pekarangan untuk menjadi tanaman air penghias akuarium. Demikian, salam, semoga video ini bermanfaat. Saya akan lihatkan juga nanti view saat malam, saat diberikan lampu seperti apa ya, akan lebih bagus tentunya. Baik, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.